Oke, untuk video ini bakal ada penjelasan dua software yang dipakai buat hukum nanti buat nyelesain soal ini, yaitu Festo Fluid Sim dan CX1 atau CX Programmer. Pertama kita gunakan Festo Fluid Sim terlebih dahulu buat file, terus klik new. Habis itu kita bikin gambar yang ada di soal, tapi tanpa 3/2 yang di bawah. Setelah itu kita masukkan silinder nih ya, double acting silinder 2 di atas, 2 double acting silinder, silinder A sama silinder B. Kemudian masukkan one way flow control untuk mengatur kecepatan maju mundurnya double acting silinder, dan putar balik dengan rotate, klik kanan, rotate 90 derajat. Di sebelah kiri ini ada list komponen, cari komponen yang ingin dibutuhkan. Terus kalau mau ngambil itu diklik kiri, terus sambil ditekan digeser ke samping baru dilepas. Terus kita butuh 5/2 atau 5-way valve, taruh 2 masing-masing silinder 1. Kita salin aja seperti soalnya ya, gambar di soal, tapi tanpa adanya 3/2 tadi ya. Lalu untuk menyambungkan komponen satu dan komponen lainnya, itu harus ditekan titiknya lalu diarahkan ke titik yang ingin disambungkan. Tekan lepas, tekan lepas, tekan lepas, tekan lepas, tekan lepas. Nah, di setiap tekan itu kalau ingin dilepas pastiin tanda panah pas ingin nyambung itu ke dalam semua, kayak gini nih. Ini tanda panahnya sudah ke dalam semua, lalu dilepas maka akan menyambung. Jika tidak, kalau masih bulat itu nggak bakal nyambung. Lalu klik 5/2 valve, terus masuk diubah pneumatik elektrik kali ini menjadi kotak dimiringin, itu namanya solenoid. Kotak dikasih garis miring. Terus checklist pilotnya juga tadi ya, terus kasih nama SA dan SB, solenoid A, solenoid B. Nih, pneumatik elektrik kali dikasih solenoid, terus pilotnya di checklist juga tuh 2 kanan kiri, maka bakal ada kotak tambahan tuh segitiga. Terus yang ini dikasih nama solenoid C, solenoid D, SC, SD. Untuk one way flow controlnya kita ubah kecepatannya jadi 50% aja biar nggak terlalu cepat. Lalu klik silindernya, kita edit label, kita masukin label limit switch atau LS1, limit switch 1, terus posisinya 0, terus limit switch 2, LS2 itu 100. Bakal jadi kayak gini. Nah, ada penggaris-penggarisnya gitu. Terus kita majuin ke depan. Jadi terus yang kedua kita silinder barnya kita kasih proximity 1, PX1 sama proximity 2, PX2. Posisinya 100. Kita oke. Majuin ke depan. Jadi gini. Jika udah nyalin soal yang tadi jadi kayak gini, habis itu kita masuk ke elektrikalnya. Oke. Pertama masukin 24 volt dan 0 volt. Nah, iya, rapiin dulu. Set, dah.
Situ kita masukin push button NO buat tombol on, kita sambungin ke 24 volt, tekan lepas, terus kita masukin relay, tekan lepas, dan push button NC untuk tombol off. Kita sambungin, tekan lepas, tekan lepas, ya itu pindahin dikit. Terus kita kasih nama di relaynya, klik relaynya, terus kita kasih nama R1, relay 1. Situ pertama-tama kita bikin agar rangkaiannya menjadi interlock. Cara bikin interlocknya, taruh kontak di samping push button NO, terus kita jumper keduanya jadi kayak gitu. Terus kita masukin relay 1 R1, lalu kita klik play atau simulasikan, klik OK. Ini gunanya buat mastiin aja apakah berhasil interlocknya, dan ya berhasil. Jika sudah matiin simulasinya, pencet kontak hitam di atas tadi. Kalau nggak bisa buat naro-naro kalau nggak dimatiin. Habis itu kita lanjut bikin sesuai soal yang ini. Posisi awal silinder A dan silinder B pada keadaan di dalam atau mundur. Jika push button ditekan, maka silinder B akan maju dan mengaktifkan sensor proximity 2. Berarti kan yang bikin silinder B maju itu solenoid C. Berarti yang ngeaktifin solenoid C itu limit switch 1, karena limit switch 1 dalam kondisi ditekan atau aktif ya, ke trigger ya. Maka taruh relay 1 di atas. Kontak pertama kita namain relay 1, dan kontak kedua kita ubah jadi limit switch. Klik dulu limit switch, titik di limit switch kita namain LS1. Nah, situ kita masukin solenoid C. Ini mah relay, ganti solenoid valve. Nah, ini baru kita sambungin ke ground. Iya. Nah, kita namain jadi solenoid C. Klik 2 kali di komponennya buat namain tuh. Kita kasih label SC. Habis itu kita masuk soal selanjutnya. Kemudian saat sensor proximity 2 aktif, maka silinder A akan maju dan mengaktifkan limit switch 2. Nanti di silinder B maju, kena PX2, lalu aktif, majuin silinder A. Yang bikin silinder A maju itu solenoid A. Berarti kita masukin proximity induktif. Ini kita bawa, seret, lepas. Kita sambungin. Untuk proximity kita pakai yang induktif, yang tipe induktif ya. Sambungin set. Yang atas kita sambungin ke relay butuh 24 volt, yang bawah kita sambungin ke ground. Ntar pindahin dulu. Nah, oke. Itu kita tambahin solenoid valve, kita taruh samping, dan ya kita sambungin ke proximity-nya. Proximity itu punya 3 kabel, yaitu coklat, hitam, sama biru. Coklat buat 24 volt, hitam buat output, biru buat ke ground. Nah, sambungin solenoidnya ke kabel hitam, ke kabel samping ini. Itu kabel hitam outputnya. Ya, kita lanjut. Karena proximity 2 itu bikin maju silinder A, maka dia bikin trigger solenoid A. Kita tulis ESA di solenoid valve nya udah.
Setelah itu kita masuk tahap selanjutnya, yaitu pada saat sensor limit switch 2 aktif, maka silinder B akan mundur dan mengaktifkan sensor proximity 1. Berarti LS2 nih nge-trigger SD, karena yang bikin mundur silinder B itu SD, solenoid D. Jadi kita taruh relay dulu. Ini belum dinamain, namain dulu relay 1. Nah, kita taruh, labelin di ada satu lagi di situ. Kita bikin limit switch pakai NO kontak biasa ya, make switch namanya di sini. Kita taruh, lepas ya, pasin. Kita kasih ini pertama, pencet dulu limit switch sticknya, terus kita namain LS2, terus kasih solenoid, sambungin. Tadi nge-trigger solenoid D. Nah, habis itu kita ke soal selanjutnya. Let's go. Kemudian saat sensor proximity 1 aktif, maka silinder A akan mundur dan mengaktifkan limit switch 1. Ya, habis itu berarti kita taruh proximity 1. Habis itu yang bikin mundur silinder A kan ini kan SB, berarti proximity kita sambungin ke solenoid B. Taruh sensor proximity-nya, taruh delay-nya, habis itu sambungin ke tadi, namain PX1, jangan lupa. Yang sebelumnya PX2, yang ini PX1, jangan lupa dinamain. Habis itu namain SB, karena SB bikin solenoid A silinder A mundur. Itu kalau udah kita play, langsung kita coba pencet segitiga, kita simulasiin, pencet push button on dan nyala. Dan berhasil nyala sesuai dengan soal yang tadi. Tapi pas kita matiin, silindernya maju dua-duanya. Kalau pas lagi dia maju, dia nggak langsung balik dua-duanya. Nih kita coba lagi nih, kita nyalain, kita matiin tuh. Maka terus soalnya minta jika push button 2 on ditekan, maka silinder akan berhenti kembali ke posisi awal. Nah, berarti kita harus tambahin kontak NC relay di SB dan SD, karena SB dan SD itu bikin silinder mundur dua-duanya, solenoid B dan D. Kita kasih kontak NC relay 1, namain di SB dan SD. Nih kayak gini nih, tuh kayak gitu. Nah jadinya kayak gini. Jadi ketika relay yang lain mati, relay NC ini akan tersambung, jadi SBSD langsung mundur. Yang kita coba, kita simulasiin lagi, nyalain, maju, mundur, tuh kita matiin, mundur, kita matiin, maju, mundur, mundur. Dah. Setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya menggunakan CX Programmer. Yang tadi elektropneumatik udah selesai. Kita buka CX Programmer, klik file, klik new, terus kita namain sesuai keinginan kita. Tapi jangan pakai spasi. Kalau mau spasi ganti underscore aja, karena tidak bisa menggunakan spasi. Terus device type-nya kita ubah jadi CP1E. Setting, buka settingnya, CPU type-nya kita ubah jadi E40. Ingat,
device type-nya CP1E kita ubah, terus ininya jadi settingnya kita jadi E40. Kita klik OK lagi, maka akan terbuka seperti ini. Jadi kayak gini. Situ kita tinggal sampein aja nih elektrikalnya sama program CX-nya. Cuma dimiringin 60 derajat. 24 voltnya di sebelah kiri dan 0 voltnya di sebelah kanan. Ini di sini garis lurus ke bawah 24 volt dan 0 voltnya di sebelah kiri, di sebelah kanan. Nah, pertama kan di sini NO kontak. Jadi kita masukin NO. Nih yang ini nih, ini NO nih, kontak NO. Kita masukin. Kita namain, kita kasih alamat dulu pertama. Kita alamatnya kalau input tuh makanya 0. Jadi kita taruh 0, terus kita kasih nama PB on. Nah, udah kayak gini. Situ kita masukin PBNC. PBNC-nya menggunakan kontak close yang tadi itu jadi 2 garis terus dikasih garis miring. Itu namanya kontak close. Buat NC karena kita menggunakan PBNC di situ buat PB off-nya. Kita kasihin address-nya 001. 0.01. Titik 0 di depan itu buat input dan titik 01 di belakang buat alamat dia. Kita namain PB off udah. Situ kita masukin ke outputnya yang bulat ini. Kita taruh sini. Nah, taruhnya di paling belakang ya, di dekat garis hijau itu. Kita masukin address 200.00. Kita namain R1. Jadi kayak gini nih, 200.00 R1. Kenapa 200.00? Karena itu sebagai kontak relay virtual ya. Jadi relaynya nggak ada, cuma pakai PLC-nya, relaynya. Di situ kan di sini ada relay lagi di sini sebelah NO kontak buat interlock. Jadi kita tambahin lagi kontak NO tapi yang ada cabangnya gitu. Berarti itu biar nyambung ke bawah. Kita namain kita alamatin 200.00 terus R1, maka jadi kayak gini nih. Kalau pakai yang itu tuh langsung ada jam perannya ke atas. Jadi sama deh. Step 1 selesai. Kita masuk ke langkah 2. Bentar. Panjangin dikit. Kita bikin lanjut ke tahap 2. Kamu butuh relay 1 NO kan, nyambung ke limit switch 1. Kita buat tahap 2 nya. Kalau mau bikin tahap 2 nih, kan tahap 1 udah selesai kita. Terus ada garis abu-abu nih di sini nih. Garis abu-abu tipis. Kita buat ke tahap selanjutnya harus ganti di bawahnya jadinya. Jangan dijadi 1. Kalau mau masuk ke tahap selanjutnya. Masukin relay 1 kayak tadi 200.00 terus namain R1. Itu kita tambahin limit switch 1 ya terus sebelah mana sih limit switch 1 nih. Limit switch 1 ini tuh sebenarnya NO, cuma karena udah ke trigger limit switch 1 nya udah ke trigger jadi ketutup, jadi nyambung. Jadi pakainya kontak NO ya, limit switch NO. Jadi pakainya kontak biasa. Kita masukin alamatnya 0.02. 0 sebagai input, 02 untuk alamatnya. Kan setelah PB off 0.01 berarti limit switch 1 kita pakai alamat 02. Terus kita namain LS1 aja. Terus itu kita tambahin bulat lagi buat output.
kita taruh buat solenoid C, masukin alamat 100.00 dengan nama SC. 100.00 SC. 100 itu buat output dan 00 buat alamatnya. Kita sambungin kayak di elektrikalnya aja, samain. Dan ini ada sebuah shortcut buat nyambunginnya, pencet CTRL plus tanda panah. Nih CTRL kanan kiri. Kalau ada kabelnya, kalau ada yang nyambung jadi kehapus, kalau yang nggak ada bakal ada buat nyambung tuh kayak gitu tuh. Jadi nggak perlu bolak-balik klik mouse ke atas lagi buat nyambung kabel. Nah, mau atas bawah kiri kanan tinggal tekan CTRL ya. Lanjut ke tahap selanjutnya ya. Yang pertama scale limit switch, kita ke proximity 2. Nah, untuk penyambungan proximity itu karena ini PNP yang kita pakai sensor proximity PNP, jadi kita makainya NO kontak. Ya kan di sini ada 3 kabel yang nyambung. Tapi nanti kita jadiin satu aja. Ya jadiin 2 kabel aja. Jadi dari atas langsung ke solenoid solenoid A, dari atas langsung solenoid A, langsung samping. Jadi bawahnya nggak usah dianggap, gitu aja. Ini langsung ke outputnya. Jadi groundnya nggak usah dianggap. Karena ini PNP, jadi pakai kontak NO. Kalau NPN sensornya, maka pakai kontak NC. Nah, kita pakai kontak NO karena sensor yang dipakai PNP. Kita kasih ada alamat 003, habis itu kasih nama PX2. Nah, jadi kita langsung ke samping, langsung solenoid, masukin outputnya yang bulat, banyak nyamuk. Terus kita kasih address 100.01 buat solenoid ASA. Klik OK. Nah, situ kita sambungin CTRL kanan kayak gitu. Situ ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu relay 1, kita taruh relay 200.00 R1. Nah, kita taruh lagi 004, kita kasih alamat 004 buat LS2. Kita samain aja kayak tadi. Jadi alamatnya kalau beda tombol beda alamat ya. Relay kenapa alamatnya sama semua? Karena kita cuma menggunakan satu relay, yaitu relay yang ada di PLC, relay virtual. Nah, disitu kita masukin outputnya 102 SD. Nah, karena di sini di jumper langsung ke SD, jumper dengan relay kontak close, maka kita taruh NC. Salah, ntar atas. Nah, CTRL atas buat ngapus. Terus kita CTRL kanan, CTRL atas. Nah, kita masukin relay NC, relay 1 NC, samain aja kayak gitu. Kalau
itu masukin ke tahap selanjutnya. Taruh bikin delay 1 tadi. Salah, ini NC bukan NO, kita pakai yang NO dulu. Delay 1 NO, saya taruh R1, salah alamatnya dulu 200 kasih nama R1. Nah, terus kasih proximity 1 kayak yang di atas tadi. Caranya langsung lurus aja, nggak usah pakai 3 kabel. Kita masukin 005, kasih nama PX1. Dah, kanan, CTRL kanan, terus kita kasih outputnya SB, output 100 03. Nah, kasih nama SB, jadi deh. Nah, untuk jumperannya jadinya kayak gini nih, Nancy. Jadi langsung di jumper ke SB NC-nya. Bentar. Kita rapi, benerin dulu. Ini delay 1 dari 24. Nih, kita masukin kontak NC-nya 200 R1. Nah, terus kita CTRL kanan, CTRL atas, jadi kayak gini. Tada, selesai. Untuk CX programnya kita udah selesai. Kita cek dulu apakah sudah semua tersambung dengan benar. Cek. Nah, sama kan jadinya hasilnya, beda di proximity doang paling. Nah, habis itu kalau udah selesai kita coba, kita save dulu, save as, CTRL-S, kita namain tutor. Nah, tutor kasih, terus kita pencet ini nih, work online. Ntar bakal jadi kayak gitu, namanya work online. Itu buat simulasi, buat ngetes aja. Nah, kalau udah gini, pencet arahan keyboard, arahin ke PB, terus klik enter, ubah jadi 1, berarti dia kondisinya lagi tekan. Nih, kondisinya 0, berarti ini lagi, kalau kondisinya 0 lagi nggak ditekan, kalau kondisinya 1 lagi ditekan PB nya. Nah, pas PB on nya ditekan, kondisi 1, jadinya nyala semua tuh relaynya. Nah, pas PB off nya PB on nya dilepas, tetap nyala, berarti interlocknya udah jalan tuh. Terus kita tekan PB off, jadi 1, berarti kalau ditekan, terus PB on nya dimin aja tuh, jadi mati semua, dan yang nyambung cuma NC nya doang. Nah, terus kita lepas PB off nya, coba pencet 1, pencet 0, kita ketik 0. Nah, tetap walaupun PB off nya kita lepas, tetap ke interlock. Nah, kita nyalain lagi coba ya, PB on nya jadi 1, nyambung lagi, relaynya berarti berfungsi, interlocknya jalan. Situ selesai deh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.